Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang 3 bulan lagi sudah akan Mbah konser, Amin makin marah ya. Itu tawaran penuh racun dan bisa. Nah, yang mewacanakan menolak itu ada segelintir warga kita, kemudian disambut oleh media sosial dalam tanda kutip, nah, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kan. Muhammadiyah itu tidak Diskakmat langsung oleh anggota Muhammadiyah dengan negara. Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu tuh dengan pertimbangan yang ilmiah. Muhammadiyah itu tidak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional, nggak pernah. Mantap. Jadi pertimbangan rasional. Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi, itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itulah Jadi yang mendorong ini aspirasi dari kita masyarakat membuat ya? regulasi agar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, semangat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Mbah Amin Rais kembali dibuat uring-uringan ya ini ya. Yakni ketika Muhammadiyah resmi menerima konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah ya. Ini membuat Mbah Amin Rais semakin uring-uringan ya. Menuding Pak Jokowi inilah, menuding Muhammadiyah inilah. Jadi uring-uringan. Kita ketahui bersama bahwa Amin Rais ini mengecam ya konsesi tambang tersebut ya. Bahkan NU kemarin juga dikecam habis-habisan oleh Mbah Amin Rais ya. Sekarang ini Muhammadiyah yang notabene Mbah Amin Rais pernah menjadi ketua Muhammadiyah juga dikecam ya. Nah, seperti apa sih kemarahan Amin Rais tersebut? Dan bantahan tentunya dari pihak Muhammadiyah. Langsung saja ya kita reaksi bersama-sama video berikut ini. Nah karena itu saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif saudara Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang 3 bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa. Yang semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batubara itu ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau ya, sangat sensitif itu ya, tahu akibatnya. Jadi kita waktu itu bangga ya. Namun karena kepencut dengan keduniaan, akhirnya kail berbahaya itu ditelan oleh Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bahkan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang. Salah satunya kata Anwar agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dari ajaran agama. Dengan begitu ia memastikan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab nilai-nilai dari ajaran agama seperti kebersamaan maupun saling memadukan itu harus ditumbuh kembangkan oleh ormas-ormas keagamaan. Adapun masalah lain, ormas keagamaan itu akhirnya memutuskan menerima izin tambang menurut Anwar karena Muhammadiyah ingin terlibat langsung dalam merespons masalah masyarakat yang timbul akibat tambang yang kerap memicu konflik. Ia juga menegaskan bahwa ormas keagamaan selama ini tidak mencari untung. Itu juga yang jadi alasan lain akhirnya Muhammadiyah memutuskan turut mengelola izin tambang. Anwar menjelaskan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno pada 13 Juli 2024. Ya. Pak, mengenai Muhammadiyah konsesi tambang, Pak Muhammadiyah saat ini menerima konsesi tambang dan bagaimana tanggapannya Pak? Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya
datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang. Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada. Itu aja. Ya, kalau diberi Muhammadiyah, ini perlu dicatat ya. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta. Nah, itu yang harus dicatat ya. Nah, ini kan kesannya Muhammadiyah minta, enggak. Pernah nggak Muhammadiyah ribut? Kalau nggak dikasih menteri nggak pernah. Nggak pernah. Apalagi soal tambang. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tetapi kita diberi konsesi tambang. Yang mana yang akan diberikan? Nah itu loh. Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu tuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah. Untuk kemaslahatan Muhammadiyah itu umat tidak pernah bersama, memutuskan Mbak Amin. sesuatu dengan emosional, nggak pernah. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan rasional. Kita butuh 2 bulan atau 3 bulan menyatakan siap menerima. 3 bulan loh. 3 bulan itu kita diskusi, seminar, mengundang pakar lingkungan hidup, pakar sosial, pakar hukum, pakar pertambangan, bahkan juga praktisi. Nah, yang mewacanakan menolak itu ada segelintir warga kita, kemudian disambut oleh media sosial dalam tanda kutip, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kan. Muhammadiyah itu tidak pernah salah satunya memposisikan adalah Mbak Amin bertentangan dengan Rais. negara, tetapi Muhammadiyah tetap kritis terhadap negara. Ada yang mengatakan Muhammadiyah menggadaikan harga diri. Tidak segampang itu. Jadi rasionalisasinya buat berubah pikiran kayak atau tidak berubah pikiran. Muhammadiyah belum pernah memutuskan selama 3 bulan, belum pernah. Okay. Ada wacana beberapa majelis, misalnya Majelis Hukum dan HAM. Dia mengusulkan kepada PP untuk menolak, pertimbangannya hanya hukum saja. Coba dibaca itu yang sudah beredar, yang sudah teman-teman kutip juga kan. Majelis Hukum. Mereka melihat pada sisi hukum, sebaiknya ditolak. Tapi yang kita pelajari hanya pada aspek hukum. Banyak aspek yang ada pihak yang keberatan, kayak ini aspeknya ini. Kalau misalkan itu bisa dibantah, baru gitu. Jadi Simple. kita lihat perimbangan antara mudarat dan maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, kita akan ambil. Tetapi kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa kita ambil? Nah, sementara ini berdasarkan hasil pleno, kita melihat mudaratnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Misalnya, kalau Muhammadiyah mengambil konsesi, Muhammadiyah akan menunjukkan kepada para pengusaha tambang cara menambang yang benar itu seperti apa.